Karena di spesial kemarin interaksi juga enak karena sebelum itu dengan gayaku deadpan itu interaksi dua arahnya susah. Iya. Jadi ketika ada heckling ya kalau di stand up comedy itu aku paling jangan diganggu ini loh orang jelek lagi stand up gitu. Sekaku itu walaupun mungkin ada lucunya dikit. Tapi kalau sekarang karena aku udah memposisikan kayak orang ngobrol, ngomong apa ya tak tiktokin. Oh. Gitu. Dan nek kowe nek special show, nek kowe nge-gigs atau event sing mbok tampilke kowe sing biyen apa sing saiki? Fleksibel. Jadi tapi nggak deadpan lagi. Oh. Jadi ada materi kayaknya ini ilmunya semua stand up komedian lihat penonton. Kalau nge-gigs kan kita nggak bisa milih penonton ya. Misal di acara apa gitu kayak kemarin di acara bapak-bapak tak selipin materi-materi lama. Karena kalau materi keras ya lah ngopo ki wong ini. Oke teman-teman, waduh kali ini spesial luar biasa ngononya karena puji Tuhan sekali sudah ada roadcaster di depan gua ini yang menjamin suaranya menjadi lebih bagus. Tapi tentu saja bukan saya yang beli karena ini punya inventarisnya Stand Up Indo. Terima kasih Stand Up Indo yang sudah membolehkan gua ngonten di sini lagi. Dan bahkan gue bisa memakai roadcasternya ini yang luar biasa harganya ini. Dan tapi tidak cuma itu yang spesial teman-teman yang lo udah buat lo yang udah buka video ini baik secara sengaja atau tidak sengaja. Gue juga tidak masalahkan itu. Yang penting lo sudah buka video ini menambah views video ini. Dan mudah-mudahan bisa mengejar watch time gue. Jadi bisa monetize. Kali ini ngononya ketemu teman lama. Sebenarnya di dulu udah ada pasti namanya siapa gitu. Tapi ya udah biar ini spesial. Seperti sama yang lain-lainnya juga cara openingnya. Langsung aja kita ngono sama Benny Siregar. Merpati. Kok merpati ngopo? Kasih Katolik kasih. Aduh kok Rono arahnya. Ben. Gimana Reno teman lama? Waduh luar biasa Benny ini luar biasa loh sosok yang aku kenal wis suwi. Dalam. Oh boleh bahasa Jawa tuh ini? Ya oleh, iki podcastku gini dewe. Oh ya ini buat teman-teman ya. Kalau mungkin saya sama Benny ini lagi tiba-tiba banyak ngomong bahasa Jawa nggak apa-apa karena kami sama-sama orang Jogja. Benar. Aku karo nopek full Jawa. Oh iya. Iya, karo Indra Deren yo akeh Jawane. Nek karo wong sing Sunda, aku ya ngomong Sunda. Tapi banyakan bahasa Jawa mungkin itu yang bikin penontonnya nggak banyak. Harusnya kamu tuh sadar gitu loh. Iya. Kita nggak terlalu terkenal, bahasanya yang mencakup semuanya. Oh iya juga. Udah nggak terkenal Jawa, walaupun Jawa mayoritas. Tapi permasalahannya, nah ini itu mungkin cara pikir orang awam Ben. Nah kalau aku kan cara pikirnya advance. Itu menjadikan alasan kenapa channel ini nggak berkembang. Jadi paling orang alasannya, Jawa terus sih kontennya. Benar. Nek Dewe sudah menggunakan bahasa Indonesia tapi tetap tidak ngangkat kan tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan. Wah ini kontennya nggak bagus bukan bro? Karena bahasa Jawa. Nah itu. Jadi Dewe tetap ngomong Jawa. Bagus. Ini harus dipikirkan untuk kita para komika. Aku dulu pas pandemi itu yang lain kan susah kan. Seneng. Lah apa? Nah, sebelumnya kalau nggak ada job nggak ada alasan. Oh iya. Tetangga Mas Benny kok di rumah aja gitu. Wah apa ya alasan pandemi. Mas Benny di rumah pandemi bu. Tapi ada alasan enak ya. Tapi ya luar biasa nih Benny di saat lagi pandemi film dia baru rilis. Belum. Ya wes Ben lu. Bukan itu scene saya di cut sama Mas Fajar. Padahal Mas Fajar udah one take oke ketawa Bayu one take oke ketawa di cut. Padahal booming banget loh filmnya Ren. Iya parah. Aku kemarin kan nonton ya 2 kali kan ada dibagi 2 kan di film itu filmnya booming banget terus aku ya seneng nonton film booming tapi di sini asu aku ra ono. Sinku nggak ada filmnya bagus. Tapi kowe nonton premier dikasih undangan nonton premier. Dengan perasaan luar biasa bangga tanpa Anda tahu dong scene Anda dipotong. Tahu dipotong. Makanya itu kayak buat ngiem-ngemi. Tapi kayak ngiem malah tambah neng rasane malah tambah menyakitkan. Karena kan bagus Ren. Animonya juga bagus di Jawa apalagi kan di kaum kita yang menguasai Indonesia ini kan. Tekan Suriname barang kuwi. Bukan Suriname.
tapi kowe dikandani kowe wah kuwi teman-teman yang mungkin yang belum tahu bagaimana rasa pedihnya itu bener-bener pedih. Kita diundang, diajak main film seneng, walaupun cuma satu scene. Iya. Tapi pedihnya ketika scene-nya tidak jadi tayang. Scene-nya tidak jadi tayang. Lek ngandani piye? Itu sebenarnya itu ceritanya juga panjang dan ada hikmahnya juga deh. Dikasih tahu pas diajak main film sama Bayu. Oke. Ada film lagi nih rencana Maret tayang. Oh. Judulnya Loro Hati, filmnya Bayu juga. Bayu Skak ini pertama kali dia jadi sutradara full sendirian. Oh, dan penulis. Penulis juga. Ini akhirnya saya dikasih film gara-gara di-cut itu. Jadi karena di-cut, akhirnya dikasih Ben, ajak main film lagi. Oh, ngono. Yang akan di-cut lagi. Memang saya cuman untuk menyenangkan kru di lokasi, bukan untuk penonton di bioskop. Memang Bayu ini enggak ya. Jadi koyo ibu aku ben tahun 2 materi kayak gini. Aku ini MC ki karena sudah banyak MC, aku harus mencari MC yang beda kan sama yang lain biar laku. Aku menjadi membukakan dua satu semacam rumus baru. Aku nge-MC ora pas event tapi pas loading. Loading barang. Jadi aku nge-MC ini kru, yuk raging silakan masuk. Lighting tahan dulu ya. Emang harus ini berkembang dan mungkin kowe neng kono Ben. Memang passion gue memang film untuk menghibur kru. Tapi insya Allah enggak ini ini lumayan ada lah perannya. Nah, tapi sebenarnya kalau di-cut itu buat kita para komedian, kamu juga sering main film kan? Satu. Masa? Iya. Cuman manusia setengah salmon. Di penjara itu realita ya? Ceritanya bagus loh. itu saya di penjara pun saya tidak masuk ke Pas TV. Itu ada Kemenkumham punya humas pemasyarakatan. Ono jenenge Pas TV YouTube. Aku ora mlebu bedeng ono mlebu. Tak kira kamu tuh itu di Instagram Reno penjara. Wah, web series nih berarti. Ternyata realita ya itu ya. Realita. Tak kira loh tenaran cok. Tak kira sama McDenny web series. Wah, McDenny udah gak diperpanjang, Reno masih diperpanjang. Oh iya, panjang umurnya. Ratingnya apa? Ratingnya bagus. Ternyata realita pak. Lah ngapa emangnya pas main film? Maksudnya banyak pengalaman karena stand up komedian ini kan banyak yang nggak terkenal kayak saya ini paling cuman pemanis buat lucu-lucu 1-2 scene. Nanti kalau misal nggak durasinya nggak pas yang di-cut ya itu. Itu pengalaman banyak stand up komedian. Bahkan biar kayak Om Sam ya. Om Sam juga pernah di tempat Radit kalau nggak salah. Di tempat Radit ya kan? Neng udah kambing jantan. Kuala Kumal apa ya nih? Itu sampai di tweet itu lucu banget itu. Radit apa Kemal? Kemal filmnya Kemal katanya. Iya mungkin ya Kemal, aku enggak. Iya, berarti kowe merasakan apa yang dirasakan Bang Sam pas zaman gue ya. Wah, berarti aku udah selevel aku. Om Sam aku. Bentar lagi berarti kowe tidak beredar gitu. Kok ngeri. Om Sam kaya raya bro. Aku iya, tidak beredar ya mati. Om Sam tidak beredar pun duitnya tidak ada habisnya. Kowe beredar pun duitnya ya segitu-segitu. Aduh, aku seneng banget itu Ben iki wis suwi banget. Dewe ora ketemu suwi banget Ben. Paling ora 2 tahun ya. 2 tahun. Paling ora. Terakhir Dewe ketemu nang ndi ya? Waduh. Jogja gitu ya Ben. Jogja ya. Dewe nonton PSS pernah ketemu ora tuh? PSS gak pernah. Kita sama-sama suka PSS Sleman tapi gak pernah nonton bareng. Dan aku malah nonton bareng tapi bukan PSS itu. Pernah nonton sama Sigit juga. Sigit anak Bekasi, Sigit Exit. Oh, tak kira Sigit Haryoseno. Pak Komemat lebih nggak tahu lagi orang Sigit Haryoseno. Sigit Haryoseno pun yang mengetahui itu di keluarganya itu cuma keluarga inti. Kok aku ngerti? Hah? Kok aku ngerti? Lah kamu kan anaknya. Om Imot, Serigala, apa? Serigala Mencari Cinta. Dulu punya special show. Ini juga bisa dibeli promo boleh kan? Oh ya boleh. Di Comika Serigala Mencari Cinta itu salah satu spesial pertama di Indonesia mungkin ya. Itu sudah masuk seni kontemporer. Kategorinya seni kontemporer jatuh karena saking suwine ya. Saking lamanya. Tapi Om Imot tuh mungkin buat yang belum tahu nih sedikit cerita tentang Om Imot. Dia adalah salah satu orang yang pada saat stand up belum
booming di Indonesia dia sudah melakukan stand up. Bener. Dan pasti layak banget disebut salah satu founder stand up Indo Jogja. Betul. Karena dia sebelum ada stand up Indo Jogja udah stand up dulu kan itu. Bahkan dia tuh punya pengalaman stand up di depan kalau nggak salah seniman dan dia dilemparin pot atau apa gitu sama penonton. Neng Kompas Kota Baru ya. Aku lupa tempatnya tapi itu ya itulah maunya pada saat itu. Zaman dulu tuh bukan pendahulu sih masih hidup ya. Walaupun udah tua. Banyak yang lebih senior dari kita gitu loh. Iya. Para founder di berbagai kota itu perjuangannya nggak seringan kita. Betul. Iya kan? Walaupun kita juga berat ya pada saat itu golek penonton ki angel banget pas zaman semono. Tapi bayangkan seorang Om Imot ini pada tahun piro ya kuwi berarti? Waduh aku nginget tahun. Aku paling 2011 aku masuk. Nah, ya stand up Indo 2011. Om Imot tuh sudah melakukan mungkin dari jauh sebelum itu ya. Dan sampai dilempar pot. Bayangke kowe lagi ngelucu rencana di bandem pot. Dilempar pot dan nggak kena. Kalau kena kan pecah ya. Ger ya. Lucu cuma. Loh belum ada loh stand up komedian dilempar pot kan. Iya. Sri Mulat aja rokok loh. Iya benar. Ini pot ini levelnya udah suhu ini udah. Suhu. Dan berarti kita harus belajar bahwa kalau bikin acara jangan sediakan pot di sekitar panggung. Benar. Langsung aja pistol. Dan mungkin sedikit yang harus diralat Ben, bukan Om Imot bukan founder stand up Indo Jogja. Tapi stand up Indo Jogja foundernya Om Imot. Menemukan Om Imot. Lebih duluan Om Imot loh. Ya enggak. Ya bisa. Luar biasa Om Imot, sehat-sehat terus ya Om Imot. Sehat terus. Nah, iki aku terakhir ketemu Benny iki dhewe ning Jogja Ben ketoke. Kayaknya pas di ini ya Burjo ya. Lama banget itu acara apa ya? Kamu ngejob kalau nggak salah waktu itu. Iya. Bukan Atma apa kopi, buka kopi atau apa? Iya, tempat ngopi anyar ya. Kalau nggak salah. Sing Bene. Oh sama Bene. Kan Bene. kamu sama Bene. Aku karo Bene. Iya bener. Wah, semui 3.000 piro suwi ya. Tapi kita tetap beberapa kali sempat ngobrol juga, sempat mention-mentionan di Twitter, paling-paling ya kalau Benny marah-marah di Twitter. Gue ki cen ngopo to Ben? Kabeh dijak ribut ya. Aku bahkan pernah mbok berdebat toh masalah Olimpiade musim dingin. Eleng ra? Sumpah. Aku ngomong, nggak ingat aku nge-tweet Olimpiade ini tentang Olimpiade. Olimpiade itu harus belajar bagaimana cara marketing dan promotionnya dari Piala Dunia. Karena harusnya multi event terbesar itu gaungnya harus lebih besar dari single event. Juru kowe ngomong, wah jare sopo nek ra salah ya iki tweetnya kurang lebihnya jare sopo emang bener po Olimpiade lebih tidak terkenal dari Piala Dunia ngono. Juru kowe ngomong, emang datanya nang ndi? Iki ngopo to? Paling saking banyaknya aku sampai enggak inget ya. Iya kuwi. Ngopo to kowe cek hobi kok. Kayaknya auto aku ngetik set langsung gitu loh. Tiap benar harus disamber. Ngopo to kowe? Enggak, tapi itu aku enggak inget Ren, sumpah aku. Tenan loh. Aku enggak inget, tapi itu mungkin masa-masa aku paling menyebalkan dulu ya. Tapi kowe terkenal sempat biyen selain marah-marah adalah kowe sempat terkenal selalu minta data. Dulu minta data tuh sampai bercandaan, tapi itu awalnya apa ya lupa aku. Karena memang sebenarnya nggak semua ya, kayak kamu tuh sebenarnya nggak penting, aku nggak penting aku ngomong gitu loh Ren. Itu kan obrolan yang santai gitu loh. Tapi itu awalnya tuh obrolan yang penting kayak isu apa pokoknya lupa aku, entah korupsi atau apa, makanya terus ngomong data gitu waktu itu. Kalau itu make sense, aku masih bisa memaklumi. Dan memang harus istilahnya bersuara tentang sesuatu yang tentang perjuangan lah ngono kuwi. Kudu ana datanya aku setuju. Lah aku iki merasakan aku ngomong ke Piala Dunia karo Olimpiade iki ya teman-teman. Nganti omongane, emang datanya di Olimpiade kok iso kalah karo Piala Dunia iki kok opo to bocah yo. Emang gitu. Emang itu kayaknya masa-masa menyebalkan. Oh, no sempet masa gue ya. Aku ngerasa sih. Ya itu kalau data pasti menyebalkan sih. Karena tidak seharusnya di situ minta data. Iya. Ngopo gue. Dan sama temen juga kan. Iya. Enggak maksudku gini. Dulu aku sempet merasa Ben koyo ono masa-masa semua ketoke harus kita perdebatkan. Aku ono pas SMA aku. Ketika aku mulai melek aku mau coba buku apapun merasa wah lumayan lah ono pengetahuannya. Aku merasa nek ono wong ngomong ra bener sithik, wah iki tak debat. Kowe pada saat itu
yang mana kue sudah menyimpulkan sendiri bahwa yo Cen rodok menyebalkan aku pas masa-masa kue ngopo apakah kue merasakan hal itu juga? Mungkin awal-awal ini ya, awal-awal Twitter, awal-awal kayak tahu apa ya, kita punya pemikiran-pemikiran gitu. Walaupun sampai sekarang aku masih sering, karena menurutku nggak akan habis ya. Menurutku sosial media ini tempat di mana semua pendapat, sejelek-jeleknya pendapat itu akan keluar. Iya, benar. Dan aku pasti akan ketemu sama itu gitu loh, Iya. Ren. Tapi beda kalau dulu yang guyon aja kadang tak seriusin. Kalau sekarang yang kira-kira misal tentang kayak pemerkosaan, korupsi itu mungkin akan aku debat. Misal ada pendapat jelek yang kayak ini paling sering nih kayak kalau pemerkosaan terus ngomongin pakaian cewek itu tuh. Iya. Nah, kayak gitu kan masih banyak. Betul. Nah, itu aku masih akan sangat minimal tahun naik tai lah. Nah, itu perkembanganku, Ren. Iya. Perkembanganku ketika tahu orangnya ini pendapatnya jelek banget dan aku tahu ini orang busuk banget, aku cuman bilang tai doang. Tapi kalau misal ada yang bisa diperdebatkan, mungkin tak kasih argumen apa gitu. Oh iya sih. Cak, sorry Cak, agak dibukanya takutnya Oza datang. Ya, takutnya. Ininya aja kacanya kan kelihatan tuh kalau ada yang ngetok. Tapi suaranya masuk nggak? Ora kok Dari aman. luar. Aman ya? Aman. Ini kasihan kalau itu. Nah, paling orang bonek. Tapi ya gue sebegitu menikmati Twitter berarti ya untuk mediamu apa istilahnya ya berselancar, menikmati ambience dengan hiruk pikuk ngono ya. Akhirnya aku menikmati. Kalau dulu mungkin emang apa ya terlalu diambil hati gitu loh. Apapun tuh diambil hati. Pokoknya kalau ada ngomong orang yang nggak benar ambil hati. Tapi sekarang bisa memilah kayak orang itu kita tahu kan banyak orang goblok Toren. Kalau orang udah goblok ya kita menikmati dengan maki-maki aja gitu loh. Dan gue berarti tipe orang yang memilih ya nek ono wong goblok ya dimaki wae, bukan memilih untuk alah ngopo to ngladeni wong goblok. Ada bisa itu karena kan sekarang di Twitter tuh banyak akun palsu, akun yang itu digerakin sama banyak orang. Aku lihat oh ini kayak gini. Misal ada teman kita tuh banyak kan stand up komedian yang kasih statement terus tiba-tiba diserang tuh kayak oh ini kayaknya bukan orang asli, udah tak biarin gitu loh. Tapi kalau tak lihat tuh ada orang asli terus emang goblok baru dikatain. Berarti gue sering buka profile wong ya. Aku sampai segitunya. Tapi cuma tak lihat doang gitu. Kan kelihatan kan kalau retweet banyak oh ini palsu ini. Tahulah orang yang bayar gitu. Wah, berarti lumayan sergap ya gue. Berselancar di dunia sosmed. Kalau kata Yusril Benny itu kalau udah di Twitter marah-marah berarti lagi nggak ada kerjaan. Lagi jobless. Lagi jobless. Dan aku nggak bisa membantah itu. Emang kadang sering kayak gitu. Emosinya keluar pas lagi nggak ada duit. Tapi nggak selalu gitu. Tapi seringnya. Aduh, HP ku tanggung rekam nenek ora. Aku tak ngecek gue kapan terakhir sambatin di Twitter. Tapi ada yang satu ini Ren. Yang mungkin orang salah ngira itu beneran aku bantah banget. Mungkin kalau misal nih kalau yang Yusril tadi ngomong Benny emosinya akan naik mungkin atau keluar di Twitter kalau lagi nggak ada job masih oke. Tapi kalau Benny kayak gitu itu buat persona, buat apa ya namanya? Ini apa buat dapat spotlight untuk citra dirinya Benny yang kayak gini itu aku akan sangat bahkan bisa sampai marah Ren. Karena aku nge-tweet apapun itu jujur enggak yang aku pengen dilihat Benny sebagai gitu. Bahkan aku sampai orang Ben santai enggak usah marah karena enggak bro. Kalau kamu bilang kamu gampang emosian lagi enggak punya duit oke. Tapi kalau ini memang Benny pengen bentuk orang-orang biar lihat Benny kayak gitu enggak. Gitu. Karena sebenarnya tanpa perlu kamu rencanakan pun yo dan sebenarnya tanpa perlu orang mengatakan itu pun yo kowe iki cen ngono ya. Bener atau? Tanpa perlu kowe merasa tidak terimanya karena kowe dianggap sedang merencanakan public persona kan. Setting menyeting ngono kuwi. Tapi padahal kowe tidak merencanakan itu makanya kowe nesu. Dan wong sing ngomong ya menurutku ya ngopo dadak ngomong ngono kan goblok tuh ya. Tapi banyak Ren orang-orang bahkan teman-teman yang bilang tapi itu aku wajar karena mungkin orang kan nggak bisa ngelihat dari dalam hatinya gitu loh bahwa mungkin aku emang emosian dan mungkin yang tak lakukan itu nggak terlalu banyak dapat impact. Misal aku ngomongin pemerkosaan di Twitter menurut mereka nggak ada impactnya, it's okay. Tapi itu emosiku yang keluar ketika melihat sesuatu yang buruk gitu. Iya, dan gue sih gawe gue tetap waras Harus
tumpahkan apa yang dalam mbok pikirkan. Dan mungkin juga kalau teman-teman yang mengatakan hal seperti itu menurutku adalah orang-orang yang tidak kenal Benny selain di panggung. Yo dhewe aku kenal suwi karo Benny, tapi walaupun tidak selalu intens kontak dengan Benny, tapi ngerti yo Benny neng tongkrongan kau ngopo yo. Ketika aku ndelok Twittermu yo jen Benny yo ngene, ngono to. Ora njur mungkin ya karena mungkin orang banyak mengenalmu sosok yang apa bukan pemarah mungkin Ben. Makanya dia rodok ra trimo. Apalagi dulu. Yo, apalagi dulu dengan yo materi-materimu sing ngono. Nah, kowe nyambung. Pertanyaanku, kowe iki sakjane kan materimu dengan apa istilahnya apa ya, materi-materi one liner sing dalam tanda kutip bukan apa ya Ben, apa membahasakannya ya sing tepat ya. Materi-materimu ki materi-materi ringan tapi tidak mudah. Ya kan? Materi-materi gawe materi kaya nama saya Benny biasa dipanggil Benny ki mungkin terlihat sangat sederhana tapi kui tidak mudah menghasilkan beat ngono, tapi kui terkesan ringan. Sakjane kui ki sing sebenarnya berkomedi. Sing kowe kok ngono apa kowe sing ning spesialmu sing bener-bener kaya kowe ning sehari-hari? Kalau aku ngelihat ini sih terlalu luas aku apa ya sifatnya nggak tahu, tapi kayaknya pelawak kayak gitu Deren. Nggak yang seperti kayak gini terus. Misal kita lihat yang paling unik sekarang stand up komedian Indra Frimawan. Indra Frimawan itu kalau di panggung dia kayak gitu absurdnya, tapi kalau ngobrol di luar bisa dalam banget. Iya. Dia punya apa sih namanya, apa refleksi slow atau apa gitu sampai dibikin itu gitu. Tapi kalau pas kita nongkrong di kosnya bisa dalam gitu loh, dan bisa tetap ada bercandaannya. Itu kan beda banget ya. Iya. Aku menganggap diriku tuh seperti itu. Dulu tuh emang aku ada yang bagian aku kalau ngelawak kayak gitu di tongkrongan kayak gitu. Bahkan bisa di tongkrongan, kalau kita kan orang Jawa ya. Di tongkrongan yang udah deket banget tuh satu kata jorok aja udah bisa ketawanya. Iya. Udah bisa terbak-bak gitu loh. Nah, akhirnya di stand up aku akan mencari yang paling nyaman. Iya, mesti. Saat ini yang paling nyaman adalah yaitu keresahanku bisa keluar semua, terus garis apa ya, beriringan dengan kalau sifatku di Twitter atau apapun itu nyambung gitu loh. Dan mungkin saat itu yang paling enak, aku lagi slow banget, aku yang kayak dulu itu mungkin. Tapi kowe merasa pernah ada koyo kesulitan ra, kangelan maksudnya dalam hal penonton jadi tidak menerima ngono ketika koyo ora koyo sing dilihat selama ini? Enggak malah penonton aman-aman. Karena di spesial kemarin interaksi juga enak, karena sebelum itu dengan gayaku deadpan itu interaksi dua arahnya susah. Iya. Jadi ketika ada apa sih heckling ya kalau di stand up comedy itu, aku paling jangan diganggu, ini loh orang jelek lagi stand up gitu. Sekaku itu, walaupun mungkin ada lucunya dikit. Tapi kalau sekarang karena aku udah membersihkan kayak orang ngobrol, ngomong apa ya tak tiktokin. Gitu. Dan nah kowe nek special show, nek kowe nge-gigs atau event sing mbok tampilke kowe sing biyen apa sing saiki? Fleksibel. Jadi tapi nggak deadpan lagi. Jadi ada materi kayaknya ini apa ya, ilmunya semua stand up komedian lihat penonton. Kalau nge-gigs kan kita nggak bisa milih penonton ya. Misal di acara apa gitu, kayak kemarin di acara bapak-bapak tak selipin materi-materi lama. Karena kalau materi keras ya lah ngopo ki wong iki. Paling enggak tuh materi keras kalau mau pakai buka dulu tawanya di depan, di belakang baru tok kasih. Iya, bener. Permisi kalau kata Panji tuh minta permisi dulu. Iya, amit-amit. Waduh, bukan amit-amit ya, tapi amit-amit. Permisi untuk ketawa. Iya, permission to laugh itu emang penting banget. Jadi diizinkan lah untuk ngomong kayak apapun ya, awalnya wes lucu kan ngono. Nah, terus terakhir iki pada saat kita syuting ya teman-teman, ini hari Senin. Hari Sabtu apa Minggu gue tampil stand up di depan Bapak Uskup Bogor. Wih. Yang adalah bapak saya sendiri. Wah. Loh, bukannya bapakmu Romo? Kok kayak ngerti? Loh kan masih Enggak, aku enggak tahu kamu bisa. Soalnya itu jokes di kampusku. Oh iya. Jadi kan kampusku Sanata Dharma. Itu jokes pertamaku aku di kampus, bukan jokes stand up ya. Aku kalau ngobrol itu
rektornya adalah seorang pastor di Sanata Dharma dulu. Kalau sekarang kayaknya udah bukan pastor lagi kan. Kiai ya. Bukan dong. Kayak aku arep menggok tapi rotok bayar. Nah itu aku rektor karena modalku kan mau ngelucu ya Ren. Kalau di tongkrongan biar dapat ketemu sama yang orang-orang keren, nggak orang-orang culun gitu. Iya. Aku ngaku anak rektor. Gitu, anak rektor. Aplikasi jokes iki piye? Ya intinya kan Romo punya anak gitu loh. Pastor Dan punya. gue kan gojek karo wong sing baru kenal. Enggak, maksudnya ya teman-teman yang tongkrongan terus ini kenalkan Benny anak rektor gitu lah. Kan langsung ketawa kan karena tahu nggak punya anak rektornya gitu. Nah aku malah tanya kok bisa tahu anak Romo. Orang ngerti aku karena gue ngomongnya kan uskup, jadi aku ngomong udu padahal Romo. Berarti ya gojek aja udah digawe nang panggung gue gojek tongkrongan. Gojek tongkrongan. Tapi piye wingi di depan Bapak Uskup? Lumayan. Ya pecah. Karena ya joke-nya aku punya banyak joke gereja juga kan. Di depan tak kasih joke-joke yang ringan. Tapi akhirnya ngerem untuk aku ada joke gereja di spesial beberapa tak keluarin. Cuman tak keluarin yang tipis banget. Karena penontonnya lumayan ini kan berumur gitu. Iya, malah dan mungkin tidak di audiens yang tepat lah nek gue ngomong. Karena ya mau gimana pun ada apa istilahnya ada kastane kan. Istilahnya dan apalagi di kita gitu nek gue nyerang sosok yang sosok koyo Bapak Uskup atau Romo mungkin lebih banyak koyo apa yang ngono gitu tidak tepat. Mungkin malah wis tepat sih mbok sampaikan. Tapi aku senengnya apa ya Ren, kayak mungkin kamu tadi di luar juga punya ide ada konten kita nanti kalau misal jadi, terus Priska juga banyak joke Katolik gitu. Kemarin di spesialku itu kan aku kasih teaser ya di Instagram dan ternyata banyak orang Katolik juga yang nggak ngeh bahwa itu sindiran gitu loh. Jadi intinya tentang pastor yang kalau khotbah mbok ngomong-ngomong kasar gitu, kayak orang-orang itu ada kan yang ngomong kasar, dikiranya aku nyuruh beneran. Padahal yang repost itu adalah pastor. Iya, dan gue kan satir, sudah jelas-jelas gue satir gue. Itu yang posting itu ramenya di repostan pastor, lupa aku namanya. Akhirnya yang menjelaskan malah pastor itu sendiri. Ini Mas Benny nggak sedang nyuruh tapi sedang satir. Akhirnya aku tahu bahwa ternyata di umat agama apapun tuh ada orang-orang yang sensitif. Goblok. Rasa dia ngomongin sensitif. Goblok. Ini udah tak berhalus loh Reno yang ngomong loh. Lacan goblok kan jatah ngomong goblok, aku jatah gue ngomong tolol. Tai. Tapi beneran itu maksud ternyata goblok dan orang nggak itu nggak perlu pinteran. Kita kan membaca konteks gampang banget ya. Dibaca konteksnya apa, kalau kamu nggak tahu tanya dulu gitu loh. Nah, aku senengnya adalah kemarin pas tampil itu juga tak selip-selipin joke-joke yang sebenarnya menyentil. Ini jokes kalau di kalangan rohaniawan nggak bisa masuk, tapi tak kasih dikit dan yang ketawa romo-romo muda gitu loh. Akhirnya nanti bisa masuk dikit-dikit, nanti kita bisa ngejokes yang sejujurnya kita gitu. Nggak mungkin menurutku sih umat agama apapun akan selalu punya keresahan dengan agamanya masing-masing. Iyalah. Paling tidak perilaku umat beragamanya sendiri. Kan. Betul. Dan itu yang menjadikan umat beragama sehat. Karena ada fungsi kontrol diri. Benar, introspeksi ke agamanya sendiri. Tanpa perlu memusingkan kelakuan umat agama lain atau pihak lain, tapi pihak sendiri pun sebenarnya banyak yang harus kita evaluasi. Cara paling efektif menurutku, cara paling menyehatkan ya adalah dengan lewat komedi sih. Benar. Karena komedi itu ciptaan Tuhan yang paling tai menurutku. Sumpahin, aku nggak tahu aku terlalu dalam apa-apa. Ada yang paling parah namanya dark comedy. Aku tuh paling zaman dulu tuh hatiku tuh paling tipis Ren. Aku nggak bisa lihat orang kasihan. Aku di Jogja itu aku bisa madek ketika lihat bapak-bapak. Aku kan sering kalau pulang ke Jogja motoran muter, terus jam 2 malam, terus lihat bapak-bapak tidur di beca itu udah kayak, ini aku cerita merinding loh. Aku segitunya, tapi dark comedy, tahu kan dark comedy? Aku ketawa. Itu kan kayak komedi itu membuat sesuatu yang sebenarnya kita nggak boleh ketawain, tapi jadi ketawa gitu loh. Ini dan kita harus mengakui itu bahwa itu rasa yang diberikan Tuhan juga toh. Dan
aku nggak tahu konsepnya tuh gimana. Aku nggak bisa bilang aku orang yang benar, orang yang baik lagi karena aku ngetawain itu gitu loh. Komedi itu tai, Ren, menurutku. Dan memang komedi itu bisa menjadi jembatan rasa yang luas sekali yo. Yo saka kuwi mau sing sangat kuwi memiliki hati yang sangat sensitif terhadap rasa pedih, rasa sedih, tapi di satu sisi dengan adanya komedi bisa menjembatani seleramu berkomedi dengan kejadian yang pedih tadi kan lo. Bener. Ekstrimnya kan ngene-ngene, tapi dengan komedi dari jembatan ngono keren banget sih. Dan itu aku nggak menghina loh. Kayak misal apa ya? Aku punya jokes tentang apalah ada difabel gitu. Aku nggak menghina dia. Aku cuman menertawakan situasi yang ada di pikiranku. Betul. Dan yang paling susah adalah gini. Siapa yang MLI yang ini? MLI Pakai yang kursi roda. pakai kursi roda. Kalau pas mabuk banyak. Iya, terutama Dani. Mamat di Jogja habis acara mabuk pakai sepatu roda, pakai kursi roda. Dani Aditya. Orang kalau itu yang ngomongin bukan Dani marah. Joknya Dani Aditya itu jok-jok yang kalau disampaikan bukan orang yang berkekurangan keras banget. Iya, dan itu menjadi salah. Salah, tapi akhirnya orang-orang itu yang kita mungkin dalam tanda kutip SJW nggak bisa ngapa-ngapain Dan karena yang ngomong Ya iya. Dani gitu loh. Yang memang mengalami. Iya. Dan rumus sajane kan rumus komedi kan cen ngono. Kamu tidak apa-apa ketika apa yang kamu bahas itu memang yang kamu ada di dirimu. Ketika kau membahas hal di luar dirimu itu yang bisa menjadi masalah. Tapi ketika ya kuwi agamamu misalnya tentang dalam tanda kutip disabilitas yang kamu alami kan orang menjadi tidak bisa ngapa-ngapa. Dan benar kui memang komedi benar-benar satu-satunya cara yang asu yo. Asu. Maksudnya ya aku wong sing atine tipis tapi dari komedi pertama denger Coki Muslim di acara Jogja stand up gunung. Ngejok tentang tsunami tapi kok lucu. Ya Allah. Ketawa tuh nggak bisa dibuat-buat, Ren. Iyalah, iya. Komedi itu jujur, teman-teman. Jujur. Mau kamu tidak suka segimanapun dengan orang yang lagi ngejokes, kalau lucu-lucu aja pasti ketawa. Paling enggak senyum lah. Dan hanya tuh susah. Iya. Dan susah. Dan begitu pun sebaliknya, kalau kamu mau sedekat apapun, sesupport apapun dengan orang itu, tapi kalau dia nggak lucu nggak bisa. Nggak kamu lucu. Ketawa. Paling ketawa cuma, ha. Paling kita ngetawain nggak lucunya dia, bukan joke-nya ya. Itu. Iya benar. Nggak bisa Paling fair. Iya, komedi itu fair. jujur, tidak bisa dibuat-buat sama sekali. Dan ya emang gue sajane sesensitif gue Ben. Parah. Aku tapi mungkin aku lebih banyak nyimpen juga, nyimpen untuk yang ada yang nggak tak ceritain karena aku ngerasa ini personal gitu. Tapi ada beberapa yang tak ceritain sih. Gitu. Tapi mungkin efeknya jelek ya neng gue ya. Nggak tahu sih aku karena muka bukan karena efek menahan. Bukan. Tak kira karena efek ini menahan. Ini karena salah pakai skincare aja. Udah MS Glow, MS Dark ya? MS Dark dari MLA. Tapi aku pengen nanggepin yang tadi Ren, yang kayak komedi yang pas itu yang harus disampaikan sama orang misal yang kita mengalami gitu. Tapi aku punya punya impian harusnya kita boleh berpendapat apa aja sih Ren. Kita bisa berkomedi apa aja. Asalkan itu, tapi itu akan sangat bisa diperdebatkan. Aku akan menerima itu kayak kita pasti punya keresahan dengan kelakuan umat agama lain dan menurutku itu fair kalau kita mengkritisi itu, kita ngerasa nggak oke asal kita misal nggak ngelemparin rumah ibadahnya itu beda lagi karena itu bukan punya kita ya. Tapi kalau kita bikin joke itu bebas gitu loh. Kayak orang ngetawain Yesus itu kalau nggak ada titel Tuhannya cuman orang Yahudi biasa nggak apa-apa aku gitu loh, santai gitu loh. Nah aku tuh pengen besok tuh kayak gitu, ketika argumen balasannya argumen Ren. Pengennya gitu. Ya harusnya memang itu kan yang diperjuangkan oleh United States of America kan, freedom of speech. Bisa mengatakan apapun tanpa boleh tanpa persekusi. Ya dilawannya dengan argumen lagi. Kue harap lebih parah nggak apa-apa. Iya, katanya. Yang penting memang basicnya adu argumen tanpa perlu menjadi merembet ke adu yang lain toh. Tapi mungkin sekarang Indonesia menurutku ya harus kita sadari juga bahwa Indonesia belum siap karena
yo situasi dan kondisi yang banyak yang memanfaatkan lah segala macam. Tapi mungkin ada rumus keduanya Ben, selain yang memang kita alami, kedua adalah ranahnya what they do bukan what they are. Gimana tuh? What they do tuh kita boleh membahas apapun selama memang yang kita bahas adalah apa yang orang itu bisa lakukan, apa yang tidak, berupa pilihan. Tapi ketika bukan berupa pilihan, mereka tidak bisa menolak itu, aku menjadi tidak bisa kita bahas. Contoh, misalnya kui mungkin disabilitas tadi, dia kalau bisa milih dia pasti tidak ingin seperti itu. Nah tapi ketika kita boleh membahas ketika misalnya disabilitas yang nyebelin, sifat nyebelinnya misalnya dia itu kerjaannya udah disabilitas terus males, selalu rendah diri. Nah kalau ngono mungkin iso Ben, karena itu ranah itu bisa dia pilih. Nggak seperti itu kok sebenarnya. Mungkin ngono kan rulesnya ono biar stand up. Itu mungkin lebih dalamnya ya. Apa penjelasan lebih dalam. Tapi aku juga punya ini sih, kayak ketika aku ngejokes tuh aku nggak pernah ngerasa ngerendahin orang. Kalau ngerendahin diri sendiri sering. Iya. Tapi itu nggak ngerendahin juga, itu pure joke juga sih kadang. Kayak aku ada jokes tentang apa ya? Olimpiade ini sih apa yang setelah Tokyo yang biasa itu. Oh ini Paralimpik. Paralimpik itu aku nggak bisa ngerendahin mereka, bro. Iyalah. Mereka itu Olimpian. Iya. Orang yang ikut Olimpiade itu disebut Olimpian dan itu titelnya nggak main-main. Iya, nah, betul. ketika aku ngejuk tentang itu, aku nggak punya chance untuk merendahkan gitu loh. Jadi mungkin ya cara sudut pandangnya aja gitu loh. Dan jangan lupa juga ketika kita menyampaikan itu pasti akan ada reaksi. Yang penting nek saiki ya, nek posisi saiki. Di Indonesia dengan adanya UU ITE yang sangat bisa digunakan untuk menyerang sana sini dan ranahnya abu-abu, ya menurutku balik lagi bahwa worth it lah ketika kita menyampaikan itu dengan efek yang mungkin ditimbulkan, worth it enggak. Nah enggak worth it ya rasa lah menurutku. Cukup gocek antara dewe wae. Iya, dan itulah kenapa aku cinta banget sama stand up, karena stand up akhirnya akan memulai itu, Ren. Ya, dengan komedinya dia akan memulai itu bahwa argumen itu akan dibalas argumen. Karena di Indonesia tuh lebih parah, Rin. Jangankan argumen yang jokes ya. Kayak kita terganggu sama sesuatu itu nala apa ya, masuk akal, masuk logika banget, yang di penjara yang terganggu. Itu kan dengan apa ya, penistaan agama. Penistaan agama itu menurutku bullshit ya. Iyalah. Kita tuh selama kita mempercayai satu agama, kita udah menistakan agama lain. Iya. Menurutku kalau kita kriteria menistakan agama seperti di undang-undang itu udah menistakan agama, karena buatku agama lain orang-orang sucinya dan Tuhannya ya nggak masuk di aku. Nggak, bukan orang suci lagi. Tidak itu sepaham lah. Tidak sepaham. Bahkan orang misalnya aku mempercayai Yesus adalah Tuhan, orang Islam nggak. Itu kan sudah sangat bertentangan secara prinsip ya. Iya. Berarti artinya ya bisa dikategorikan mungkin sudah masuk ke ranah menistakan agama walaupun tidak aktif kali ya. Iya, kalau misal kamu itunya arahnya ke UU penistaan agama itu, ya kita semua harusnya dipenjara. Iya kan? Iya. Dan aku biasa aja kalau misal orang nganggap orang Islam nganggap Yesus bukan Tuhan gitu. Ya kalau dia nganggap Yesus Tuhan, nanti malah dia nggak meyakini agama Islam kan? Bener. Makanya itu. Ya keberadaan undang-undang yang menjadi masalah ya, malah menjadi mendikotomikan masyarakat gitu, menjadi mengotak-ngotakan perbedaan menjadi teraktualisasi gitu ya. Bener. Undang-undang penistaan agama. Tapi Tuhan Yesus juga disalib karena melanggar UU penistaan agama pas zaman kuwi. Zaman itu kan. Gue bayangke seseorang datang mengaku Tuhan apa ora disalib. Lah itu tenan disalib, jebul pas wis disalib tenanan. Iya. Aku yang Yesus itu inspirasiku. Yesus itu bukan inspirasi. Aku kan orang Katolik, aku percaya Yesus, tapi gara-gara aku percaya Yesus, aku juga mikir-mikir jangan-jangan Lia Eden bener ya. Loh, iya toh. Lia Eden datangnya sama kayak Yesus enggak? Kayak sama kan? Udah ada agama. Iya, di saat agama sudah settle. Dia melawan agama pada saat itu yang sedang settle, sehingga akhirnya dihukum mati. Ada pengikut yang sukarela, gitu kan? Tapi untungnya setelah Lia Eden meninggal ya tidak terbukti juga kan? Kemarin aku lihat naik sih. Naiknya dari harmoni. Turun duku atas. Tapi itu
itu loh Ren, itu loh. Selain itu penistaan agama kayak orang bikin agama baru, biarin bro. Iya. Asalkan dia nggak merintah orang untuk memperkosa orang, nyolong barang. Kenapa sih orang ya Tuhanku dulu aja prosesnya kayak gitu. Masa aku mau musuhin orang yang kayak gitu tuh susah. Tapi ono ini kalau kita bahas harus off air sih, nggak bisa kita bahas di sini. Ono lah bahasannya yang sangat tentang apa? Kasih kisi-kisinya apa? Ada agama baru gitu. Maksudnya tentang bagaimana agama itu sangat politis. Oh ya, itu dalam banget sih. Itu dalam banget. Tidak layak dong ditayangkan di sini. Sudah pasti tidak ada uangnya dan saya mungkin berbahaya kalau saya ngomong-ngomong. Tapi aku Ben ini adalah salah seorang komika yang di Jogja itu termasuk yang awal dan mungkin saiki kowe termasuk sing branding sebagai komika Katolik nomor 1 gitu ya di Indonesia. Acaramu aku nggak diajak. Acara komedi sentral. Acaramu Natal aku ora dijak. Kan kamu masih web series. Cipinang ya, web series Cipinang ya. Tangerang. Kowe iya. Mungkin karena mikirnya kowe bar spesial. Jadi mungkin Benny materi ini wis spesial liane sih lah. Tapi nanti kita bikin Natalan di tengah tahun lah. Cedak pas wong udah mudik. Itu enggak Natalan dong. Orang Kristen aja paling mentok kan biasanya kalau Katolik pas Desember. Natalan Katolik orang Kristen kan Januari mentok. Tapi menurutku acara yang besok itu worth it banget tuh ditonton ya. Betul. Kamu MC-nya, terus ada siapa? Mongol, Priska sama Ben Danio, dan itu favorit banget Priska. Aku pernah bikin show sama Priska juga dan dia lucu banget kalau membahas Katolik tuh kayak keresahan terdalamnya Priska itu kayaknya Katolik, dan lucunya adalah kalau aku kan nggak taat ya Ren, nggak taat tuh gampang keresahan. Nah Priska itu taat, dia tuh Katolik taat tapi materinya lucu banget Ren. Artinya kan sangat mendalam dan lucu ya. Priska emang lucu banget sih, dan wong timur mana? Iya. Cewek Priska tuh, dia kalau konsisten di stand up aku yakin berpuluh-puluh tahun akan menjadi luar biasa Ben. Aku sih nggak tahu, aku suka banget Priska itu mungkin ditakdirkan untuk off air di kondisi Indonesia kondisi Indonesia kayak gini karena materi dia tuh off air pasti lucu banget. Aku pertama dulu stand up hutan Ben lucu banget bajingan iki sopo iki wedok lucu banget si Priska dengan materi-materi awalnya dan terus ada Ben aku Ben paling nonton yang Kompas. Ben Danio tapi lucu, dia banyak sekali. Salah satu komik terproduktif membuat show Ben Danio ya. Dan materi juga mungkin ya. Iya, dan materi benar. Materinya lucu-lucu banget walaupun mungkin dia termasuk Cina yang angkatan-angkatan terakhir ya. Dan dia kayaknya komik juga yang ditakdir. Tapi kalau komik Chinese, salah satu komik Chinese favorit yang lucu aku Ben Danio sih tetap. Oh iya. Salah satu. Aku sing lucu sama Ernest Prakasa tentunya dong. Ernest Prakasa. Ernest Prakasa luar biasa. Gue ngerti lah Ernest. Aku kecekel 19 Agustus. Tanggal 3 September apa nek ra salah. Aku wis lock jadwal cek toko sebelah seri season 2 Rasido. Tak kira kamu mau menceritakan kebaikannya terus tetap syuting di Tangerang. Ora dong. Aku pengen menyampaikan kebaikannya Ernest. Dia tuh terkenal sangat sering mengajak. Ayo ajak lagi lah. Wes kosong ya aku. Bener, saya juga. Kok muncul tadi yang CTS bukan yang ini. CTS series toh. CTS series ada. Sing kowe dadi apa tuh kayak nganu karyawan restoran. Karyawan restoran Ernest gila. Dan tapi mungkin pasti kita tayang wis rampung acara Natalane Ben. Oh iya ya. Kita tayangnya paling 2030. Lama udah. Karena stoknya banyak. Iya, tapi udah nggak relate. Orang udah nggak relate judulnya aja di skip bro. Nggak relate. Om Sigit Haryosino nggak relate. Priska Baruseku udah jadi biarawati. Kenapa? Kapan acara Natalnya? 16 Kamis iki. Nonton toh. Ya langsung dong, ini langsung tayang aja. Live aja yuk, live. Sing tayang normal werano sing nonton soalnya live. Tapi mungkin bisa dicek lagi karena menurutku ya komika Katolik ini banyak banget yang ini potensi juga. Banget. Kita komika Katolik itu banyak. Sebut saja aku Benny, Priska. Ben ini Katolik apa? Siapa? Ben Danio.
Bendanya ateis deh. Kok mlebu acara Natal? Natal nggak apa-apa karena keluarganya kan Kristen. Ateis sih hari rayanya apa? Tahun baru ya. Iya. Kan baru. Terus Mongol yang Katolik aku kowe Priska Dodit Jadi Mas Yudit. Pak Yudit lucu banget. Oh, Pak Mas Yudit mah lucu Pak Yudit banget. lucu banget. Ini juga bisa tonton pokoknya download di Comika Yudit Cipardian itu mungkin apa ya? Jokesnya itu salah satu yang underrated, Bro. Iya. Jadi aku sampai bingung kenapa penjualannya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu pas untuk yang selucu itu, Ren. Kowe udah nonton? Aku udah nonton tapi aku tahu Mas Yudit ki lucu banget. Soalnya pas bahas tentang Katolik ki lucu-lucu banget materi ini karena memang uripe kan koster toh. Koster, bukan koster. Koster tuh. Dia di keuskupan tapi bukan koster. Dia ada di keuskupan dan itu tentang toleransi juga lucu banget. Iya. Mas Yudit ini silakan buat teman-teman yang nonton silakan download digital downloadnya Yudit Cipardian judulnya apa ya? Pas kayak Banyak dia punya banyak. Oh, ada banyak show ya? Kayaknya ada 2 mungkin ya. Di Comika lah. Di Comika. Silakan itu worth it banget kalau mau beli Mas Yudit. Walaupun dia mungkin namanya belum terlalu terkenal tapi lucu banget. Lucu banget Mas Yudit. Sah, valid. Terus Benedion ya. Katolik walaupun kalau stand up. Tapi dulu lucu. Bene itu punya show yang akhirnya nggak ada digital download sih. Oh iya. Dulu pertama kali mungkin ya dia yang salah satu. Oh iya, spesialnya apa ya dulu? Yang sama Muslim sama Ari Rante dulu maunya ngomongin agama. Oh. Jadi ada 5 agama kalau nggak salah. Iya. Itu kayaknya salah satu pelopor yang intinya materi tentang agama lah gitu. Iya. Itu lucu banget Bene, Bro. Iya, lucu banget. Dia membahas tentang pemain Liverpool Muhammad Salah. Yang materinya tidak bisa dibahas di sini. Itu lucu banget. Jok terlucu di show itu adalah joknya Benedion. Dan sekarang sudah fokus di film. Dari stand up di Jogja juga. Bro. Luar biasa. Kamu kan Bandung. Iya, tapi aku kalau awal-awalnya banget aku yo orang yang Bandung Ben. Awal-awal banget aku open mic pertama kali aku berarti hitungannya stand up Indo Selo. Oh iya. Iya, Selo aku pertama. Tapi aku nggak pernah ketemu kamu ya. Neng Jeronimo Cafe. Nggak pernah ketemu kamu tapi kayak aku. Pas selama di Selo ya. Iya, kita nggak tahu. Jarang aku ya nek pas naik balik nih liburan kan. Nek pas balik ning Yojo, ning Selo. Dan pada saat sebelum ada jendela. Nek setelah ada jendela aku neng jendela terus, jarang neng Selo karena Selo juga pada saat itu sudah mulai menjadi event toh, bukan menjadi rutin reguler. Atau sejak ono kuwi. Dan waktu itu tuh pas Reno bilang mewakili Jogja kalau nggak salah di stand up ini ya, asalnya Bandung. Jogja. Tapi kayak ketoknya kamu kayak asalnya dari Jogja gitu. Oh, iya. Karena kamu kan materinya medok. Iya. Jawa itu kayak anak-anak stand up sopo iki bukan anak komunitas kok ngaku-ngaku. Orang stand up di Bandung kok, tapi asli dari Jogja ya mungkin ya. Tapi di presentku tetap stand up orang GW ngomong, "Ini adalah komika orang Jogja tapi kuliah di Bandung ngono-ngono kuwi." Dan stand up Bandung dan nah aku nih lucu mungkin aku ora lucu man Ben. Oke kancane. Oke, karena mau mas-mas Jawa toh. Tapi itu baru sih Nakamura. Iya, Nakamura. Terus Rekoba juga Regina tuh. Rekoba Venesia seingatku. Oh iya Venesia. Vicenza itu lebih ke kompor.